Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Implementasi Bahasa dan Budaya di Kalangan Remaja. Dengan adanya presentasi kami diharapkan para audiens mendapatkan wawasan lebih serta mendapat manfaat yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Sebelumnya, perkenalkan saya Brenda Sofia Nenden dari NP Air 081. Perkenalkan, saya Dita Amrwati dengan NRP akhir 04. Perkenalkan, nama saya Vicky Setiawan dengan NRP akhir 109. Perkenalkan, nama saya Haura Indra Puspita dengan NRP terakhir 157. Perkenalkan, nama saya Nyumari Kardo dengan NRP akhir 031. Kemudian beberapa agenda yang akan kami sampaikan yaitu abstrak atau apa yang akan kami lakukan singkatnya, latar belakang yaitu permasalahan yang kami angkat, dasar teori dan metode yang kami gunakan, hasil temuan kami, pembahasan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka atau referensi yang kami pakai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah bagaimana era globalisasi membawa dampak. Salah satu contohnya yaitu dalam berbahasa dan berbudaya di kalangan remaja. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana perbedaan bahasa dan budaya yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kalangan remaja di zaman dahulu dan zaman sekarang yang telah terpengaruh oleh era globalisasi. Dalam survei melalui Google Form yang telah disebar, didapatkan 56 responden dengan hasil bahwa budaya dan bahasa yang digunakan remaja saat era sebelum dan setelah globalisasi sangatlah berbeda. Remaja sebelum globalisasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sedangkan remaja saat ini menggunakan bahasa gaul yang sedang tren dan bahasa asing. Implementasi bahasa dan budaya pada kalangan remaja pada era globalisasi saat ini sangatlah berbeda dengan era sebelum globalisasi. Implikasi dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut dengan kata kunci yaitu bahasa, budaya, globalisasi, dan remaja. Lalu bagian selanjutnya adalah latar belakang. Pada latar belakang ini akan disampaikan permasalahan dan tujuan dari penulisan. Permasalahannya memiliki 3 poin. Yang pertama adalah perbedaan bahasa dan budaya yang digunakan oleh remaja sebelum dan saat era globalisasi. Contoh kondisi masyarakat sebelum era globalisasi yaitu masyarakat terbiasa berkomunikasi secara langsung melalui pertemuan menurut Hamid dan Jolong tahun 2019. Sedangkan di era globalisasi, rasa cinta bahasa dan budaya dalam negeri di kalangan remaja cenderung menurun, di mana mereka lebih suka menggunakan bahasa dan budaya asing dalam kehidupan sehari-harinya menurut Agustin tahun 2011. Para remaja juga mulai membuat bahasa ciptaan mereka atau bahasa gaul pada kehidupan sehari-hari membuat pemakaian bahasa Indonesia yang baik menjadi kabur sebab bahasa gaul seringkali memelesetkan bahasa Indonesia menurut Aziza tahun 2019. Lalu poin yang kedua adalah pentingnya eksistensi bahasa dan budaya terutama di kalangan remaja. Remaja seharusnya menjunjung rasa bangga yang tinggi akan bahasa ibunya sendiri sebab sesuai Sumpah Pemuda yang telah kita ketahui, bahasa Indonesia adalah salah satu alat pemersatu bangsa, jati diri serta lambang kebanggaan bangsa Indonesia menurut Novitasari dan kawan-kawan tahun 2019. Lalu poin yang ketiga adalah cara mempertahankan bahasa dan budaya yang baik di era globalisasi, yaitu perlu adanya pembinaan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar masyarakat terutama remaja yang sering menggunakan teknologi tidak terbawa arus oleh budaya asing yang kurang sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pihak yang terlibat atas pembinaan ini tentunya adalah diri sendiri, masyarakat sekitar, dan juga pemerintah untuk bisa ikut menyukseskan hal tersebut menurut Novitasari dan kawan-kawan tahun 2019. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memaparkan penelitian terkait perbedaan bahasa dan budaya yang digunakan oleh remaja sebelum dan saat era globalisasi, pentingnya eksistensi bahasa dan budaya terutama di kalangan remaja, dan juga cara mempertahankan bahasa dan budaya yang baik di era globalisasi ini. Baik, untuk tinjauan pustaka yang pertama adalah globalisasi berasal dari sebuah kata yaitu global yang berarti universal. Dalam KBBI, globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi juga dijabarkan sebagai suatu proses yang mencakup segala peristiwa maupun kegiatan di seluruh dunia yang dapat membawa konsekuensi penting bagi setiap individu serta masyarakat lainnya. Yang kedua, arus globalisasi yang mengalir dalam perubahan yang telah memberi banyak pengaruh bagi masyarakat bangsa Indonesia, terutama pada remaja. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi menimbulkan kecenderungan yang dapat memberi pengaruh baik maupun negatif pada kehidupan remaja. Remaja dapat memanfaatkan berbagai alat atau teknologi yang canggih. Namun, adanya globalisasi mengakibatkan banyak orang kurang memiliki rasa untuk melestarikan budaya negeri. Salah satunya adalah meninggalkan budaya etika baik bangsa Indonesia dan menggantinya dengan budaya barat, menurut Musa dan Nurhaidah tahun 2015. Yang ketiga, pemakaian bahasa Indonesia pada kalangan remaja mulai bercampur dengan bahasa prokem atau bahasa gaul, yaitu adanya kosakata baru dengan mencampur adukan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa asing yang menjadi tren tersebut terlalu diagungkan oleh para remaja, sehingga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia di mata mereka, menurut Novitasari dan kawan-kawan 2019. Selanjutnya, untuk metode yang kami gunakan dalam penelitian kami kali ini adalah pada karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Implementasi Globalisasi terhadap budaya dan bahasa di kalangan remaja, kami menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui perbandingan dari perbedaan serta pengaruh implementasi globalisasi terhadap budaya dan bahasa yang digunakan oleh remaja saat ini dan remaja saat tahun 1980 hingga 1990-an. Adapun definisi dari metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen dari penelitian yang dilakukan oleh Sugiono 2019. Sementara itu, metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan angka sebagai proses untuk mengetahui pengetahuan dari hasil penelitian yang ingin diketahui oleh Kasiram 2008. Penelitian pengaruh implementasi globalisasi terhadap budaya dan bahasa di kalangan remaja dilakukan dengan cara menyebar kuesioner atau survei kepada masyarakat yang saat ini sedang dalam masa remaja dan masyarakat yang telah mengalami masa remaja di kisaran tahun 1980 hingga 1990-an.
Selanjutnya yaitu hasil. Hasil yang didapatkan merupakan jawaban dari 56 responden dengan 9 orang merupakan remaja sebelum era globalisasi dengan kelahiran tahun 1965 sampai 1980-an dan sebanyak 47 orang remaja saat era globalisasi dengan kisaran umur 13 sampai 18 tahun. Responden tersebut dikelompokkan menjadi dua zaman, yaitu sebelum globalisasi dan sesudah globalisasi, karena menurut Hamid dan Jolong tahun 2019, kondisi masyarakat sebelum era globalisasi sangat berbeda dengan masyarakat di era globalisasi saat ini. Usia responden sesuai dengan target penelitian kami, yaitu remaja saat era globalisasi yang lahirnya berkisar tahun 2000-an ke atas. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa globalisasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan adanya kemajuan teknologi menandakan awal mula dari proses perkembangan globalisasi yang menjadi sebuah penggerak di berbagai sektor kehidupan. Menurut Sumeki tahun 2012, sektor tersebut yang berpengaruh antara lain di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga bahasa. Berdasarkan diagram hasil survei tersebut, terdapat informasi yang berhubungan dengan perbandingan penggunaan bahasa pada remaja saat ini dan sebelum era globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pertanyaan ketiga menunjukkan bahwa terdapat 39 responden yang setuju jika remaja zaman sekarang lebih suka menggunakan bahasa asing. Begitupun dengan hasil pertanyaan yang lain juga menunjukkan hasil ke arah yang bersifat negatif. Hal ini menurut Anissa tahun 2019 dapat membuat bahasa Indonesia akan makin tergeser oleh adanya bahasa asing. Selanjutnya, berikut merupakan diagram hasil pertanyaan ke-8 hingga 11. Dari diagram hasil pertanyaan nomor 8 hingga 14 menunjukkan adanya keterkaitan pengaruh globalisasi terhadap budaya. Budaya-budaya yang baik seperti kesopanan dan peduli dengan lingkungan sekitar dirasa telah luntur oleh para responden. Padahal saat masa orang tua, yaitu masa sebelum globalisasi melanda, menurut Agustin tahun 2011, bahwa dahulu diajarkan bersikap dan bertutur kata yang baik. Oleh karena itu, terdapat sekitar lebih dari 50% responden yang setuju bahwa remaja saat ini meninggalkan budaya dan etika baik karena adanya implementasi globalisasi. Dari hasil diagram pertanyaan ke-1 hingga ke-14 dapat disimpulkan bahwa perbedaan bahasa dan budaya yang digunakan oleh remaja sebelum dan saat era globalisasi terlihat sangat signifikan. Selain itu, eksistensi bahasa dan budaya sangatlah penting terutama di kalangan remaja, karena kebudayaan bangsa merupakan warisan dan peninggalan dari nenek moyang yang harus dijaga, dan sebagai identitas suatu bangsa yang harus dijunjung tinggi warganya. Adapun cara untuk mempertahankan bahasa dan budaya yang baik di era globalisasi diantaranya dengan berperilaku selektif terhadap bidang apapun yang masuk ke Indonesia akibat globalisasi, tetap menjadikan Pancasila dan agama sebagai pedoman hidup, memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme, dan peran masyarakat yang ikut dalam mengadakan sosialisasi pentingnya berbahasa dan budaya, serta pengaplikasian bahasa dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam KBBI, globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Menurut Suneki tahun 2012, teknologi informasi dan komunikasi yang maju menjadi awal mula perkembangan globalisasi yang dapat menggerakkan berbagai sektor kehidupan, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga bahasa. Globalisasi mengakibatkan kurangnya rasa untuk melestarikan budaya dalam negeri. Sehingga menurut Murti tahun 2015, diperlukan adanya kesadaran diri baik diri sendiri, masyarakat, maupun pemerintah untuk menyikapi masalah ini. Pengaruh globalisasi cukup terasa, terutama pada kalangan remaja yang dirasakan kehilangan jati diri mereka dalam mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia. Diketahui banyak remaja yang menggunakan teknologi namun tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, didapati bahwa terdapat perbedaan bahasa dan budaya yang cukup signifikan antara remaja sebelum dan saat era globalisasi. Pada zaman sebelum terjadinya era globalisasi, kebahasaan dan kebudayaan Indonesia masih sangat kental, yaitu tata cara bersikap dan bertutur kata masih dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan kebahasaan dan kebudayaan remaja saat era globalisasi, yaitu lebih menggunakan bahasa gaul, asing, dan bahasa tren dalam modernisasi yang merajalela pada kalangannya di kehidupan sehari-hari. Cara berpakaian mereka juga menggunakan gaya bangsa barat yang tidak mencerminkan bangsa Indonesia. Selain itu, globalisasi menimbulkan perilaku apatis, tidak sopan terhadap orang lain, dan tidak bersosialisasi baik dengan keluarga, teman, maupun masyarakat. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian kali ini yaitu kondisi masyarakat sebelum dan saat era globalisasi ditemukan berbeda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam bahasa dan budaya serta dibuktikan oleh kecanggihan teknologi yang masih disalahgunakan pada kehidupan sosial remaja saat ini. Mereka cenderung menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing serta berperilaku mengikuti arus globalisasi yang tentunya tidak mencerminkan masyarakat Indonesia, sampai-sampai memunculkan sikap apatis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kehidupan remaja sebelum era globalisasi yang dapat berbahasa dan berbudaya dengan baik. Kemudian untuk saat penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mencari referensi lebih dalam dan dapat meneliti lebih lanjut tentang pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan pada kalangan remaja, di mana hal ini dirasa masih kurang mendalam pada penelitian kali ini. Kemudian berikut ada daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Kemudian di slide akhir terdapat sebuah kutipan dari B.J. Habibie di mana dikatakan masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, jangan kita terlena dengan pengaruh globalisasi yang kuat. Kalangan remaja serta kita yang merupakan penerus bangsa harus bisa memanfaatkan era ini dengan baik. Dan jangan lupakan bahasa dan budaya Indonesia yang masih melekat di jati diri kita. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.